apakah judul kita misi yang belum dijangkau itu kepada orang-orang yang memang masih di pedalaman-pedalaman yang menyembah batu, pohon gitu, ataukah ataukah ada berhala modern gitu yang ini ternyata ceritanya tentang satu kota yang besar kok gitu, bukan pedalaman-pedalaman yang belum terjangkau di luar sana. Jadi apa nih yang duluan Paulus lakukan di Athena yang kita bisa pakai ini sebagai ini tuh ternyata langkah pertamanya. Hidupkan Tuhan di dalam diri, ya hubungan dengan Tuhan lebih diperbaiki supaya bisa menarik orang datang kepada Yesus. Seperti kata firman Tuhan, jika aku ditinggikan maka aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Oke. Shalom, selamat datang dalam diskusi Sekolah Sabat. Diskusi pembelajaran Alkitab untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Saat ini senang sekali terus bisa menemani pemirsa dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita dari pekan ke pekan. Pelajaran demi pelajaran sudah kita ikuti dan bagaimana triwulan terakhir dari tahun ini kita membahas mengenai misi Allah, misi saya. Kita sudah belajar banyak hal bagaimana apa itu misi, alasan-alasan yang mungkin bisa kita buat untuk menghindari misi, apa motivasi dari misi, dan bagaimana kita menjangkau orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, dan bahkan juga orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya. Di pekan ini kita akan belajar mengenai misi kepada yang belum dijangkau, bagian yang pertama. Siapa ini mereka, kita akan pelajari dalam pelajaran pekan ini. Dan saya ingin menyapa teman-teman yang sudah hadir di studio. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kesempatan dapat berdiskusi bersama, dan tentunya juga menyapa teman-teman yang telah menyaksikan baik itu melalui media televisi ataupun juga media sosial lainnya. Kami senang untuk menyapa teman-teman yang telah menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama mungkin boleh saya minta Peter untuk membacakan. Yang pertama ada Olendus Channel. Shalom, saya selalu mengikuti Diskusi Sekolah Sabat ini karena sangat menguatkan iman dan sebagai persiapan untuk acara Sekolah Sabat di gereja kami. Gereja Advent Laha Daud, Sabah, Malaysia, amin. Yang kedua ada John Matajim. Amin, puji Tuhan, pelajaran Sekolah Sabat yang memberikan peringatan agar tidak menghindari dari misi Tuhan. Senantiasa memberikan pelayanan kepada siapa saja yang memerlukan. Yang ketiga ada Heni Lumowa. Puji Tuhan atas pembahasan Sekolah Sabat yang begitu baik. Amin, puji Tuhan. Dari Soumin Majihal, amin, puji Tuhan, perbincangan pelajaran Sekolah Sabat yang sangat bagus. Saya sangat terberkati dengan siaran ini. From Marabau Church Sabat. Amin. Dan kedua dari akun user, Shalom, terima kasih buat pelajaran Sekolah Sabatnya, dapat membantu kami dalam mempelajari Sekolah Sabat. Salam dari Wamena, Papua. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga dari Kelimen Sawan Tanar, amin, puji Tuhan dengan perkongsian Sekolah Sabat ini sangat diberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Wilson. Ada dari akun user, terima kasih atas penjelasan Sekolah Sabatnya yang sangat jelas dan selalu menguatkan iman percaya saya, amin. Lalu yang kemudian dari Primanta Bangun, belajar Sekolah Sabat bikin hati bahagia. Oke. Yang ketiga, Nonin. Terima kasih, mohon doanya agar cepat selesai masalah perceraian keluarga saya. Oke. Kami doakan semoga semua proses berlangsung dengan baik lah ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar, dan kami tetap mengundang siapa saja yang merasa terberkati dengan program ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat ataupun melalui nomor call center Hope Channel Indonesia. Karena kami senang sekali untuk mendapatkan kesaksian-kesaksian dari Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang menyaksikan program ini dan merasa terberkati baik secara pribadi, keluarga maupun di dalam jemaat.
Dan tentunya walaupun ini sudah pelajaran ke-10, sudah hampir selesai, kami masih memiliki beberapa buku Sekolah Sabat yang kalau misalnya teman-teman rindu untuk memiliki, yang sulit mendapatkan akses kepada buku ini, tapi ingin belajar bersama-sama dengan kami, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini secara cuma-cuma ke tempat Anda masing-masing. Di pelajaran kita kali ini, misi kepada yang belum dijangkau. Kita akan melihat cerita dari Paulus, terutama ketika dia berada di Athena. Apa yang dia lakukan, apa usaha yang Paulus lakukan untuk mencoba menjangkau orang-orang ini, dan apa yang kita bisa pelajari dari usaha-usaha Paulus yang dapat kita lakukan sekarang. Mungkin kita semua pernah bertanya, apa tujuan hidup saya? Untuk apa Tuhan menciptakan saya? Apa misi Allah bagi saya? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Adalah amanat agung yang Yesus berikan kepada murid-muridnya sebelum ia terangkat ke sorga. Apakah perintah ini berlaku bagi kita juga? Apa kita harus pergi dan menjangkau orang lain seperti Allah yang menjangkau kita? Apakah kisah-kisah menarik di kitab suci, pengalaman dan ilustrasi yang diberikan hanya akan menjadi bahan pelajaran setiap pekan? Atau kita memusatkan perhatian untuk keluar, menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk membantu kita dalam menjangkau sesama? Berdoa agar Roh Kudus membimbing kita menerapkan apa yang telah kita pelajari? Usaha yang rendah hati untuk melakukan mujizat-mujizat misi bagi kehormatan dan kemuliaan namanya. Berhentilah berbicara dan mulailah melakukan misi Allah, misi saya. Pelajaran ke-10 dengan judul misi kepada yang belum dijangkau. Bagian 1. Ayat hafalannya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Kita akan memulai diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Clara. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan di surga, Allah yang baik, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan. Hari ini kami akan mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya hikmat Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, boleh menjadi bagian kami, dan juga boleh menjadi bagian pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat ini, dan menolong kami untuk lebih hari lebih dekat dengan Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Clara. Pelajaran kita di Sabat petang dibuka dengan satu ayat. Kisah 17 ayat 17. Karena itu di rumah ibadat, ia, Paulus, ketika di Athena, bertukar pikiran dengan orang-orang Yahuda dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dia dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Wah, ini luar biasa ya. Kalau dulu mungkin pasar itu adalah tempat orang-orang berkumpul. Banyak orang yang ada di situ. Mungkin ada persamaan dan perbedaannya juga dengan pasar kita sekarang. Cuman saya mau tanya dulu nih, kalau ke teman-teman biasanya kalau di pasar ngapain? Kalau Paulus kan ngobrol, bersaksi, menginjil gitu. Kalau kita di pasar ngapain? Peter, masih ke pasar nggak? Sering sih, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya? Biasanya kalau ke pasar 1 minggu sekali itu paling belanja. Ngobrol, karena udah ada langganan. Tapi yang disesali itu obrolannya itu. Obrolannya bukan kepada menjangkau, tapi obrolannya kepada hal-hal yang sendagura, hirau. Gitu dong. Oke. Kalau Clara, ke pasar nggak? Atau online nih sekarang? Masih ke pasar? Jarang ya. Jarang. Okay. Online. Tapi yang biasanya kalau ke pasar, belanja ya. Pastinya. Bukan untuk bertemu orang. Biasanya nggak kepikiran mau ngapa-ngapain juga, ya cuma belanja aja. Nggak ada juga kayak, oke, ketemu di pasar ya, ayo ngobrol di pasar, nggak begitu ya. Kalau berarti sekarang mungkin mall kali ya? Boleh juga ya kalau mall.
Oke, kalau Pendeta Wilson nemenin istri ke pasar. Ada sih, Ada. nemenin istri ke pasar, cuma biasanya karena sambil bawa anak, biasanya nunggu di mobil. Oh, nunggu di mobil malahan ya. Jadi Oke. sama-sama anak-anaknya, jadi istri yang keluar gitu sih. Oke. Tapi kalau kita bilang pasar, sebenarnya pasar di Athena. Athena ini sebenarnya bukan pasar, Iya. lebih tepat disebut alun-alun. Oh, alun-alun. Karena pasarnya ada, orang ngomong Iya. tempat akademisi juga ada, sekolahnya ada, makanya itu lebih ke memang tempat orang berkumpul, jadi bukan cuma pasar biasa aja. Kalau sih. sekarang di kota tuh mungkin di sebagian kota ada sih alun-alun, tapi kayak di Jakarta ini alun-alunnya di mana ya? Monas gitu. Ya mungkin kalau secara tradisional ya Monas itu Lapangan Merdeka ya, tapi kalau sekarang alun-alun mungkin lebih mall, lebih Mall cocok ya, kali ya. karena tempat berkumpul Tempat orang. orang berkumpul. Tempat orang ngeles juga di situ kan banyak juga, pokoknya ya di situ orang cari pengetahuan, cari hiburan, pokoknya mencari semua ke mall. Mungkin zaman sekarang Agora itu ya mall inilah. Oke. Nah, mungkin dari Pendeta Wilson nih langsung, gimana sih backgroundnya Paulus ini bisa sampai di Athena? Ya, jadi kita tahu bahwa Paulus itu kan sebenarnya punya kerinduan untuk, bukan kerinduan lah, setelah dia ditobatkan di Kisah Para Rasul 9, di dalam penglihatan yang dia lihat dan dengar sendiri dari Yesus adalah bahwa dia ditujukan untuk menginjil kepada orang-orang di luar sana. Dan itulah yang memang dia coba untuk lakukan, bukan hanya kepada bangsa Yahudi saja. Dan itu ketika dia mendapat panggilan itu, lalu kemudian dia sempat menyingkir dulu ke Arabia selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu baru dia datang menghadap ke Yerusalem. Dan ketika dia datang menghadap, mungkin dia bawa orang-orang yang sambil berkhotbah lah, jadi sehingga ada kayak tension gitu, ada tensi, ada ketegangan antara ya Paulus dengan apa yang dilakukan dengan apa yang dilakukan oleh ya mungkin para rasul-rasul pada saat itu yang memang lebih hanya berfokus kepada orang-orang Yahudi di sekitar. Sehingga pada saat itu diputuskanlah bahwa ya ada konsili atau ada kayak pertemuan, ada persidangan di antara bapak-bapak gereja kerasulan itu, diputuskanlah memang oke, kami asingkan Paulus untuk menginjil kepada orang-orang yang tidak percaya di luar, yang bukan orang non-Yahudi lah, bisa dibilang seperti itu. Sementara kami, ya mungkin ya Petrus, Yakobus, apa segala, hanya kepada orang Yahudi. Sehingga itulah yang menjadi istilahnya surat SK dari Paulus. Sehingga memang itu yang dilakukan. Dan kita tahu dalam sejarahnya dia itu melakukan, kalau tidak salah 3 atau 4 kali perjalanan misi kan, sampai ke satu tempat, berhenti, habis itu balik lagi, habis itu ke tempat yang berikutnya, berhenti balik lagi, sampai yang terakhir dia ke Roma. Karena dia appeal atau banding ke Kaisar. Dan ini di dalam perjalanan misi yang kedua kalau tidak salah ya, yang Paulus sampai ke Athena. Sebenarnya kalau kita lihat di beberapa ayat, dia ingin untuk sampai ke Spanyol. Itu yang dia inginkan. Makanya ya kalau tahu geografisnya ya memang dari daerah Israel, Palestina sekarang, ya mungkin dia naik utara lewat Turki, lalu menyeberang ke arah Yunani, lalu kemudian sampai ke Italia, baru setelah Italia baru bisa nyebrang lagi ke Spanyol. Ya mungkin itulah rute yang diambil, dan pada saat ini kebetulan dia sampai di Athena. Setelah kalau di dalam Kisah pasal 17 kan sebelumnya dia ada di Berea, sebelumnya lagi di Tesalonika, sebelumnya lagi mungkin ada di Efesus apa segala, ya itulah perjalanan Paulus sampai dia di Athena sini. Dan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 17 itu, dia kayak menghadapi satu tantangan, terus harus pergi. Di Berea juga sama gitu, dia harus pergi lagi akhirnya. Dan ini sama seperti cerita rasul-rasul ya yang di awal ya, ketika mereka menghadapi tekanan, mereka pergi dan tersebar Injil itu ke berbagai tempat. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang nih, kan kita baca ceritanya bahwa di Athena itu orang-orang masih menyembah, masih berhala-berhala dalam bentuk patung-patung, kuil-kuil gitu ya. Kalau di zaman sekarang itu kan udah jarang banget ya. Apakah judul kita misi yang belum dijangkau itu kepada orang-orang yang memang masih di pedalaman-pedalaman, yang menyembah batu, pohon gitu, ataukah ataukah ada berhala modern gitu yang ini ternyata ceritanya tentang satu kota yang besar kok gitu, bukan pedalaman-pedalaman yang belum terjangkau di luar sana. Jadi kalau kita bagi 2, ada yang di pedalaman, ada yang di kota.
Oke. tapi sifatnya sama-sama tidak bertuhan. Atau yang satu ini bertuhan tapi Tuhannya yang bisa diatur-atur, ditaruh kuil-kuil gitu. Kayak contoh pengalaman saya waktu sempat melayani di suku Korowai, Papua Selatan. Dari Merauke itu masih jauh lagi, kurang lebih sekitar 500-600 kilo. Nah di situ rata-rata suku Korowai yang belum mengenal dunia luar, jadi masih sangat primitif. Mereka masih bangun kepercayaan seperti yang tadi Kak Yola bilang. Mereka percaya ini pohon keramat, ini hutang keramat, tidak boleh lewat situ, tidak boleh masuk situ. Tapi ansur-ansur kami mulai memberikan satu pemahaman yang sederhana, Tuhan Yesus itu seperti apa, ini kitab sucinya. Kami mulai baca, bahkan mereka belum bisa bahasa Indonesia. Nah, itu karena emang daerahnya cukup jauh, akomodasi transportasi ke sana juga cukup terbatas, jadi memang sulit untuk dijangkau. Tapi yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana dengan orang-orang yang di kota. Kita kenal orang-orang di kota itu kan punya akses ke segala, pendidikan, kesehatan, dan punya banyak informasi lah. Dan menjadi challenge adalah kok mereka di kota, kita di kota, tapi kita tidak bisa menjangkau mereka. Nah, kalau dari saya sih, kita butuh satu, ini yang menurut saya pribadi yang selama ini saya berpikir bahwa kita tidak punya metode untuk itu. Kita selalu didorong untuk menjangkau, tapi apa metodenya? Yang mungkin kita akan pakai. Dan metode itu harus dirumuskan, disusun sampai dia punya, kalau dibilang akreditasinya gitu. Jadi kita nggak cuma asal barbar gitu aja menginjil tanpa ada metode, tanpa, yang penting Bible study udah. Kadang orang di Jakarta itu, kita ngomong sama mereka, mohon maaf, orang di kota itu, kalau kita ngomong sama mereka, puji Tuhan aja, suci banget sih lo. Jadi kitanya yang minder. Ini pengalaman pribadi saya di kantor aja tuh, kalau ngomong puji Tuhan, amin, gue ngeri ngomong sama lu puji Tuhan, amin mulu gitu. Padahal itu menggambarkan iman saya, dan saya agungkan Tuhan saya, bahwa saya itu tidak ada apa-apanya, Tuhan yang lebih. Itu dalam konteks kota. Nah mungkin karena pengaruh pergaulan, pengaruh perkotaan, dan pengaruh dari dunia-dunia luar, sosial media yang mempengaruhi pemikiran bahwa mereka tidak melihat agama atau iman itu sebagai satu hal yang penting. Dan kita harus punya metode, harus punya satu cara yang ampuh, yang mungkin dievaluasi berulang-ulang sampai bisa dapat hal yang tepat untuk bisa menjangkau orang-orang di kota ini. Mungkin itu dari saya. Seingat saya dalam 2 atau 3 pelajaran lalu ya, kita belajar juga mengenai metode Kristus. Metode Kristus saja yang membawa keberhasilan dalam menjangkau jiwa-jiwa. Yang pertama adalah bergaul atau mingle dengan mereka, lalu kenali kebutuhan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Dan ini bukan hanya menurut saya ya, bukan hanya bisa kita lakukan kepada orang-orang yang mungkin tadi punya kebutuhan khusus, atau orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin, tapi juga kita bisa menjangkau orang-orang di perkotaan. Nah, kalau menurut Clara gimana? Jadi kalau sebenarnya orang-orang di Athena ini kayak saya pikir-pikir kenapa mereka harus sembah-sembah berhala seperti itu, patung-patung atau segalanya. Waktu SMA saya pernah dengar guru saya bilang bahwa percaya atau tidak, manusia itu diciptakan dengan hasrat yang ingin menyembah sesuatu. Jadi walaupun mereka tidak kenal Tuhan, mereka akan cari objek untuk mereka sembah. Dan kalau orang-orang di Athena ini mereka menyembah patung atau berhala-berhala yang ada wujudnya, kalau mau disamakan dengan yang zaman sekarang, mungkin saya juga punya hasrat untuk memberikan fokus saya kepada sesuatu yang bahkan kalau orang bilang fokus utama saya itulah Tuhan saya, seperti itu. Dan sering ada, kalau saya mau bilang saya punya Tuhan, tapi lihat dulu fokus saya lebih besarnya kemana, itu Tuhan saya. Dan kalau di orang-orang di zaman sekarang, saya pribadi pasti kalau ada hal yang mengganggu pikiran saya, yang membuat saya berpikir tentang itu setiap hari, justru itu jadi berhala untuk pribadi saya. Oke. Pendeta Wilson. Ya, mungkin sebenarnya kan kita kembali lagi melihat bahwa manusia itu kan ada keinginan untuk menyembah, tapi kenapa mau menyembah? Karena ada ketidaksanggupan manusia untuk mengerti lingkungannya.
dan ketidaksanggupan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Walaupun kedua hal ini makin lama makin sedikit yang tidak bisa manusia lakukan dengan berkembangnya teknologi atau apa. Tapi kalau bahkan kembali hanya 100 tahun lalu, belum ada internet, belum ada mobil, belum ada kereta cepat, apa segala macam, ada begitu banyak kebutuhan. Belum ada ilmu pengetahuan yang tahu apa itu listrik, apa itu elektromagnetis, sehingga kita lihat petir di langit, kita kira ada dewa atau apa segala macam. Jadi ada suatu kebutuhan untuk memahami lingkungan sekitarnya, sehingga mereka perlu ada penjelasan. Ya, penjelasan itu apa? Oh ya, ada dewa ini lagi marah, ada dewa ini, kenapa saya doa karena dewanya begini apa segala macam. Dan kalau kita lihat juga yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan. Semua dewa-dewa itu pasti punya titel, punya peran. Dewa perang artinya apa? Kalau saya perang, saya butuh menang, saya sembah dewa ini. Dewa musik, dewa kemakmuran, dewa pertanian, dewa apa segala macam. Ya, kalau sesuai dengan kebutuhan saya apa, maka saya menyembah dewa ini. Nah, kalau dari dua hal itu lalu kita melihat sekarang ke zaman sekarang, apakah yang menjadi dewa-dewa mungkin tidak berarti selalu kita sembah. Karena kan orang selalu bilang, kita dewa-dewa zaman sekarang itu uang, karena kita menyembah uang. Mungkin juga kita lihat kegunaan. Dalam arti begini, kalau saya butuh apa, saya larinya kemana? Nah, itulah sebenarnya dewa kita juga. Bukan dewa yang harus saya sembah, harus saya apa, harus saya puja-puja, enggak. Misalkan, ya mungkin kalau dari sisi yang paling sederhana, dewa itu bisa channel. Kalau saya butuh hiburan, ke channel ini. Kalau saya butuh berita, kayak ke channel ini. Kalau saya butuh cuma kayak bengong-bengong aja, saya lihat video-video kucing atau video-video binatang lucu-lucu. Maksudnya bisa juga seperti itu. Pokoknya apa yang bisa memenuhi kebutuhan saya, atau apa yang bisa memberikan kepada saya suatu kejelasan atau suatu pengetahuan. Ya, jadi mungkin seperti itu. Tidak melulu harus uang, harus idola-idola, harus atlet-atlet olahraga. Enggak begitu juga, tapi itu lebih kepada fungsi apa yang mau saya dapatkan dari hal ini. Nah, sebenarnya kan itulah dewa bagi orang-orang zaman dulu. Dan bagi orang Athena juga ya, dia bukan, Athena ini kan kota besar, metropolis pada saat itu, mungkin salah satu kota terbesar di Eropa lah ya. Saya sebenarnya nggak tahu, tapi termasuk kota besar lah. Ya kan? Jadi bukan orang-orang terbelakang, bukan orang-orang yang tidak punya budaya, bukan orang-orang yang tidak punya kesenian apa. Mereka punya segala sesuatunya, tetapi segala sesuatunya itu mereka dapatkan karena mereka mengira bahwa dewa mereka lah yang memberikannya. Sampai satu saat Paulus datang dan mengatakan sesuatu. Mungkin itu yang pembahasan kita. Ini dia kata-kata Paulus di awal ketika dia datang ya. Di ayat 16, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi yang pertama kali kayak Paulus notice itu adalah patung-patung berhala, dan dia bukan marah, bukan bukan jijik gitu, sedih gitu, karena dia melihat bahwa orang-orang ini walaupun dengan istilahnya ketidaktahuan mereka kayaknya setia gitu sama dewa-dewanya mereka. Dan ada yang Paulus katakan katakan di awal-awal dari pembicaraan dia di pasar ya, di Athena itu. Dan dari hal ini, apa sih yang kita bisa pelajari sebagai langkah pertama? Jadi apa nih yang duluan Paulus lakukan di Athena yang kita bisa pakai ini sebagai ini tuh ternyata langkah pertamanya. Peter. Langkah pertamanya harus memahami, memaklumi, dan bisa banyak berdoa untuk menyatu dengan lingkungan itu dulu. Tanpa harus menjudge. Karena itu problemnya kita. Saya mau menginjil, tapi begitu sampai di sana lihat orang yang berbeda iman dengan saya, jangan dekat-dekat dengan mereka lah, jangan temanan sama mereka lah, nggak boleh main sama mereka, mereka beda. Nah, dari cara berpikir saya itu aja secara tidak langsung udah membangun jembatan dengan orang-orang yang ingin Tuhan gunakan saya untuk menjangkau mereka. Jadi hal pertama mungkin buang semua judge negatif, pahami mereka, berusaha untuk berbaur, lalu bangun hubungan yang baik. Kalau sudah dekat, toh kita mau ngomong apa aja kan pasti baik-baik saja. Tapi kalau belum dekat kan memang agak sukar, agak sungkan-sungkan mau ngomong. Jadi itulah yang Paulus. Dia bukan marah atau rasa jijik sama orang-orang, justru dia sedih. Mereka bersungguh-sungguh dan bertekun dalam hal kerohanian, hanya saja salah. Jadi hanya perlu diluruskan saja.
Nah, kalau dibawa dalam kehidupan realistis, ya mungkin ada teman yang kayak saya di kantor ya, masih ngerokok, masih suka main-main slot gitu. Saya sih melihat, sayang bro, kamu punya potensi, duitmu bagus, tapi caranya mungkin diperbaiki. Jadi apa yang harus aku lakukan bang? Mending kamu tabung, simpan, beli hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Gantinya saya menjudge dia, saya nggak mau berkawan, saya ikut-ikutan lagi sama kamu. Jadi jadinya waktu dia duduk sama saya, oh ada Bang Peter lagi, nggak boleh ngerokok. Bagus lah biar kamu nggak ngerokok kan? Simpang duitmu biar hal-hal yang. Jadi saya coba merubah cara saya untuk dari saya nggak mau gabung sama mereka, mereka perokok semua, tukang main slot, nanti saya jadi sama mereka lagi. Saya coba datang dengan rendah hati, tenang, saya biasa aja. Jadi kalau saya datang, mereka malah matiin rokok. Udah kita ngobrol-ngobrol aja lah, nggak usah ngerokok. Oke, thank you bang. Jadi mungkin mindset kita, pemahaman kita dirubah dulu. Kita bisa terima. Tapi harus hati-hati juga, jangan sampai kita yang kalau iman sudah kuat, ya rasa-rasa diri lah. Kalau emang udah bisa kuat, boleh. Kalau enggak, berdoa banyak. Neta Wilson, ada tambahan? Ya, mungkin tambahannya adalah kenapa Paulus ini dipakai oleh Tuhan untuk mengabar Injil kepada orang-orang di luar sana. Mungkin salah satu adalah karena yang seperti dari Peter bilang, dia memahami budayanya. Kan dia, kita tahu bahwa bukan besar di Yerusalem, dia kan besarnya di Tarsus, walaupun pendidikannya dikatakan oleh Gamaliel. Kemudian dia punya kewarganegaraannya itu kewarganegaraan Roma. Jadi apa ya? Memang dia berbeda dan mungkin punya akses yang berbeda dengan kalau rasul-rasul yang lain yang memang hanya di Galilea, itulah mereka hidup besar di sana, taunya cuma orang-orang Galilea. Jadi Tuhan juga memakai orang-orang dengan apa ya, latar belakang yang memang cocok untuk kemana dia mau kirim. Dan ke Athena ini ya sepertinya Paulus tahu mau ngomong apa, nyambung gitu kan, filosofinya apa, nyambung, dia tahu segala macam pemikiran-pemikiran, jadi bisa menyambungkan dan bisa apa ya istilahnya menjadi penjembatanan antara apa yang Tuhan ingin orang-orang ini dengar dengan apa yang orang-orang ini sebentar sudah lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan itulah mungkin cara masuknya ya ketemuilah di mana mereka berada. Dan kita akan baca kan bahwa ya Paulus datang ke ya marketplace tadi itu, ke agora itu ya, ke alun-alun, atau kalau zaman sekarang ya mungkin mall atau apa gitu ya, di mana orang itu ada mencari sesuatu, ya disitulah Paulus mulai istilahnya apa ya mulai berkhotbah atau mulai cari-cari pendengar, sampai akhirnya dia nanti dibawa ke tempat lain lagi nih, tempat Areopagus itu mungkin dia lebih ke apanya ya, mungkin ke persidangannya atau lebih ke daerah yang memang khusus untuk ngomongin hal-hal ini, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Pendeta. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana. Setelah apa yang dilakukan oleh Paulus di Athena, bagaimana dia berbicara, bertukar pikiran dengan orang-orang di pasar setiap hari, dengan orang yang dijumpainya, dia mengabarkan tentang, kalau kata orang-orang di sana, dewa-dewa asing. Di ayat 19 dari Kisah Para Rasul 17 dikatakan, lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Nah, ini kita langsung ke Pendeta Wilson aja. Tempat apa sih Areopagus ini gitu? Ya, jadi kalau tadi kita bilang bahwa dia kan di ayat ayat-ayat awalnya di dalam perikop ini mengatakan bahwa dia di pasar, gitu kan, di marketplace, ayat 17 ya kan, bahwa dia berbicara di sinagog, ke marketplace itu mungkin ya tempat pertemuan ya secara umum orang-orang hari di sana. Tapi karena dia banyak istilahnya berbicara dengan orang di sana, dia jadi menarik perhatian daripada para filosofer yang ada di sana. Kan di sini kan ada orang-orang Epicurus atau Stoik ya, itu dia memang ada dua dari banyak aliran, bukan kepercayaan lah, aliran pemikiran yang ada di sana. Dan ketika mereka mendengar, oh menarik. Nah, ketika menarik apa yang didengar oleh Paulus, dan memang orang-orang di sana itu suka untuk ya mungkin berdebat, untuk belajar, karena kan di sini juga adalah kota yang termasuk terpelajar lah orang-orangnya, akhirnya dibawalah ke apa yang disebut sebagai Areopagus, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Mars Hill, atau sebenarnya kalau itu terjemahan daripada bukit daripada dewa Ares, bukit Ares gitu kan. Jadi itulah mereka ada di sana, dibawalah ke sana karena di sini mungkin ya
Ya, apakah itu bisa dibilang sebagai universitasnya, sekolahnya, pokoknya tempat orang berkumpul filsuf-filsuf untuk memperdebatkan, saling mempresentasikan pemikiran-pemikiran mereka. Oke. Karena kan mungkin kalau sekarang kan ya kita ini sebenarnya banyak hiburan gitu kan, mau cari apa segala hiburan itu ada, tapi mungkin orang hiburannya ya yang cuma ngobrol gitu, berdebat gitu, ngobrol gitu lah. Jadi makanya banyak berpikir, banyak ngomong. Iya, Nah, iya, itulah cuma salah Orang-orang satu pintar hiburan. gitu ya. Gitu. Jadi itulah yang terjadi di sana. Hiburan yang lainnya olimpiade kan. Kalau fisik Oke. ini mungkin orang yang nggak bisa adu fisik, akhirnya adu Pikiran. otak. Nah. Mungkin di situ. Oke, nah kalau kita lanjutkan lagi di dalam Kisah Para Rasul 17 itu, di ayat 22 dan 23, ini adalah jawaban Paulus ketika dia ditanyakan dari orang-orang di Areopagus itu ya. Dikatakan Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu." Memang di awal tadi kita sudah diskusikan juga bahwa Paulus ini adalah seorang yang pintar. Dia tahu budaya-budaya dan dia tahu bagaimana untuk istilahnya kayak menarik perhatian orang-orang yang ada di sana dengan berbagai kondisi ya. Ketika dia di Tesalonika dia begini, di Berea dia gini, di Athena dia seperti ini. Dan apa yang kita bisa pelajari dari apa yang Paulus katakan ini di awal-awal kepada orang-orang Areopagus? Iya, jadi awal Paulus mengatakan itu, dia tidak menghina atau merendahkan kepercayaan dari orang Athena, tapi dia malah memuji. Dia melihat bahwa dalam segala hal kalian itu sungguh-sungguh berdoa, memuja dewa-dewa kalian. Tapi kalian tahu nggak? Ada satu Allah yang tidak ada namanya yang saya lihat di kuil kalian tuh ada. Kalian tahu nggak tentang Allah itu? Jadi itu pintu masuk yang sangat-sangat bagus untuk Paulus, yaitu yang pekerjaan Roh Kudus juga. Dan di sini Paulus punya kesempatan untuk memperkenalkan Allah yang berbeda dengan dewa-dewa yang orang-orang Athena punya. Allah yang tidak bisa disusun, dikasih sesajen, atau diatur sesuka orang-orang Athena, tapi Allah ini justru yang memberikan kebutuhan apapun yang kita mau. Gitu. Dan di sini yang ayat selanjutnya, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di dalam kuil buatan tangan manusia. Itulah yang Paulus sampaikan. Nah, kalau saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang berbeda iman, berbeda pendapat, jangankan saya menginjil, underestimate duluan ya. Dia bukan Aten atau dia bukan segala. Dan itu menjadi satu pelajaran buat saya bahwa kalau mau menjangkau, kalau menginjil, perlu kerendahan hati, perlu evaluasi lagi diri, mempelajari lingkungan sosial. Mungkin toleransi, mengerti, tapi harus hati-hati. Seperti pelajaran hari ini, Paulus memberikan satu pengaruh yang sangat baik dalam menghadapi atau menjangkau orang-orang yang berbeda iman sama kita. Mungkin itu dari saya. Clara? Ya, Paulus kalau di sini dilihat karakter Paulus sangat bijaksana ya, dan juga sangat baik. Karena tendensi manusia kalau lihat yang berbeda pasti langsung lihat yang negatif-negatif. Tapi di sini dikatakan Paulus memuji orang-orang kafir ini. Paulus memperhatikan kesungguh-sungguhan mereka dan Paulus lihat hal-hal positif dari mereka. Gantinya dia hanya fokus, oh mereka ini menyembah berhala, Allahnya yang tidak ada, Allah yang seperti apa. Tapi dia lihat ketaatan kepada kerohanian yang walaupun menyimpang masih lebih layak untuk dipuji daripada yang tidak memedulikan masalah kerohanian. Kalau di zaman sekarang Pak Pendeta, aplikasinya gimana gitu? Dan mungkin ada contoh kasus kayak orang Athena dulu yang sama yang sekarang seperti apa dan dengan cara apa kita bisa menjangkau? Ya, kalau ya balik ke konteks pada saat itu ya, kenapa Paulus masuk kepada dewa yang tidak dikenal? Ya mungkin pada saat itu memang kita harus akui bahwa masyarakat Athena itu sebenarnya cukup baik di dalam kerohanian mereka. Mereka begitu ingin memuja, menyembah semua dewa-dewa yang mereka tahu, mereka kasih nama, mereka bikinnya patungnya. Tapi supaya jangan ada dewa-dewa yang kemis atau yang tidak tersembah,
ya dibuatlah ini kepada dewa yang belum kami kenal. Kami belum kenal, tapi kami juga mau untuk menyembah gitu loh. Sehingga memang mindset daripada orang Athena itu sebenarnya cukup open-minded gitu lah. Jadi sama seperti ketika dewa mereka mau semuanya mereka sembah, ada yang mereka nggak tahu, adalah kita bikinkan kayak placeholder-nya. Begitu juga dengan pemikiran. Mereka banyak pemikiran, tapi ketika ada pemikiran baru juga mereka mau dengarkan. Jadi sebenarnya adalah sangat baik ketika Paulus datang ke tempat itu, ke tempat orang yang pemikiran terbuka. Berbeda sekali dengan kalau sekarang gitu kan, ya tadi seperti Peter bilang kan, ya mungkin kalau udah beda udah langsung saling tahu daerah wilayah masing-masing lah, tidak saling ada cross pollination atau penyerbukan silang gitu kan ya. Jadi semua pemikiran dari sini ke sini saling bercampur. Nah, inilah yang terjadi di Athena, dan di sini makanya Paulus bisa masuk dengan jalan masuk yang seperti itu. Karena sudah ada ditempatkan kesempatan untuk membicarakan filosofi baru, dan memang ada dewa yang tidak dikenal. Inilah yang mau coba saya perkenalkan. Nah, kamu nggak kenal, inilah yang saya mau kasih tahu nih. Kamu nggak kenal, saya tahu loh ini siapa. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin agak sulit juga, karena ya semakin maju zaman itu sebenarnya orang itu semakin pemikirannya mungkin lebih tertutup gitu ya, dalam arti karena memang sudah merasa tahu semua sehingga tidak mau tahu yang lain. Beda dong kalau orang Athena, karena memang merasa banyak pengen belajar, akhirnya semua itu didengar gitu kan ya, makanya ada kesempatan. Karena memang mau menyembah, semuanya mau disembah, akhirnya diberikan kesempatan. Tapi kalau zaman sekarang enggak, saya sudah tahu apa yang saya mau gitu loh. Saya mau menyembahnya ini, saya maunya perspektif dunianya yang seperti ini. Apakah dari sisi sains saja, apakah dari sisi agama tertentu saja, tapi sangat sulit untuk melihat kepada suatu masyarakat di mana masyarakat ini masih pluralis, tapi bukan hanya pluralis yang ya ada bermacam-macam, tapi bermacam-macam ada, tapi memang memberi ruang bagi pemikiran baru. Beda dengan ya udahlah kita saling menerima yang berbeda, itu kan beda kan? Tapi tidak memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Jadi mungkin bedanya di sana. Dan kalau misalnya kita lihat tentang Allah yang diperkenalkan oleh Paulus ini membuat orang-orang di Athena tuh tertarik gitu. Kalau kita baca ya, yang tadi Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya, Tuhan langit dan bumi yang tidak diam dalam kuil, lalu tidak dilayani oleh tangan manusia, tidak kekurangan apa-apa, Dia yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada semua orang. Dia juga dikatakan bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Dan ini konsep Allah seperti ini menarik orang-orang Athena. Konsep Allah seperti apa sih yang menarik di zaman sekarang gitu? Karena kan kalau kayak kita lihat ya, konten-konten rohani di media sosial itu ada peminatnya, tapi tidak sebesar dengan konten hiburan. Sedikit. Wah, jauh sekali gitu perbandingannya. Kayaknya memang konten rohani itu udah nggak laku aja gitu loh. Konsep Allah yang seperti seperti apa yang istilahnya kayak dalam tanda kutip kita bisa jual sehingga orang-orang tuh bisa tertarik sama Allah kita. Peter. Kalau dari saya sih, orang-orang itu yang mindsetnya harus dirubah, Kak. Bukan Allah bukan kita. Karena kita turun level. Allah kita itu jauh di atas segala-galanya dan Dia tidak perlu direndahkan. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita secara iman kita nggak harus turun untuk mau mereka ikut kita. Karena kebenaran itu mahal. Tidak bisa diperjualbelikan atau dinegosiasi. Yang menjadi problem, pengaruh buruk itu perkembangannya lebih cepat dari pengaruh baik. Jadi konten-konten yang hiburan itu perkembangannya jauh lebih cepat dan penerimaannya lebih cepat dibandingkan konten rohani, edukasi. Kalau saya sendiri sih lebih suka konsumsi itu konten-konten edukasi dan konten-konten rohani. Karena awalnya itu saya disadarkan oleh Alkitab, firman Tuhan. Karena saya sadar satu ayat, segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi
kalau pertanyaan Kak Yola seperti itu, menurut saya pribadi, orang-orang itu yang harus merubah mindset mereka. Oke. Bukan Tuhan atau bukan konsep Tuhan yang harus kita kemaskan dalam satu yang lebih manis gitu untuk kasih ke mereka. Enggak. Mereka yang harus merubah cara berpikir mereka tentang agama. Oke. Itu sih Kak. Kalau menurut saya mungkin lebih ke kehidupan ya. Dihidupkan karakter-karakter Tuhannya supaya jadi menarik untuk orang-orang. Karena sekarang kalau mau dilihat orang lebih tertarik dengan kalau bergaul dengan orang ini, dia baik. Dan tidak cukup hanya bilang, ini firman Tuhan loh, Yesus ini begini-begini. Tapi yang lebih tepatnya jadi khotbah yang hidup gitu, yang lebih efektifnya. Seperti kayak, dulu dia nggak begini, tapi kenapa sekarang bisa begini? Oh, ternyata dia boleh kasih tahu ada Tuhan. Jadi, saya juga mau bagikan kesaksian, tidak apa-apa. Jadi, suami saya, dia dulunya ateis. Waktu dia ateis, dia karakternya tidak baik sekali. Suka marah-marah karyawan, hal kecil pasti dia marah besar. Tapi ketika dia kenal Tuhan, waktu bisa berubah oleh firman Tuhan, dia tidak jadi marah-marah. Maka orang-orang yang di sekitar seperti, kenapa orang ini jadi berbeda, temperamennya jadi berbeda sekali daripada sebelumnya. Dan ini menjadi ketertarikan orang untuk tahu, kenapa dia begitu, kenapa kok bisa berubah 180 derajat, apa yang membuat dia berubah. Dan saya rasa menunjukkan Allah hidup di dalam diri kita ini mungkin lebih menarik perhatian orang daripada harus mau sodorkan nih Alkitab, nih sekolah sahabat, baca gitu-gitu. Jadi lebih ke hidupkan Tuhan di dalam diri, ya hubungan dengan Tuhan lebih diperbaiki supaya bisa menarik orang datang kepada Yesus. Seperti kata firman Tuhan, jika aku ditinggikan maka aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Oke, benar. Ya, mungkin kita juga perlu sadar bahwa di dalam dunia yang memang penuh dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, apalagi dalam sisi rohani kan, apa sih yang dicari oleh orang? Sama seperti mungkin dalam pelajaran yang lalu, bahwa apa yang bisa kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Dan kebanyakan daripada sistem kepercayaan itu adalah yang lebih bersifat take and give, gitu kan? Ada bersifat transaksional. Ada harganya, dibeli, makanya saya dapatkan ini. Saya lakukan sesuatu supaya menerima sesuatu, gitu kan? Selalu untung rugi. Tapi ketika kita datang kepada sistem kepercayaan Kristen, ini bukan bersifat untung rugi, tetapi bukan kita yang mau supaya Allah itu datang kepada kita. Ya kan? Sama seperti Paulus memberikan suatu hal yang berbeda, bukan dewa-dewa yang tinggal di kuil-kuil, tetapi Allah yang tidak terkungkung oleh ini. Sama juga, bukan lagi tentang bagaimana caranya supaya Tuhan datang ke kita, tidak, tapi Tuhan yang telah datang. Nah, mungkin itu yang bisa dibawakan juga. Lalu bukan bagaimana kita harus berusaha setengah mati, tapi Tuhan yang malah memberikan istirahat kepada kita. Yaitu ya mungkin dalam bentuk hari Sabat, dalam bentuk pengorbanan Yesus dan sebagainya. Jadi pasti ada hal-hal yang berbeda. Jadi betul bahwa kita harus secara kehidupan baik segala sehingga orang tertarik untuk datang. Tapi ketika orang sudah tertarik untuk datang, ada nggak sesuatu yang kita bisa sampaikan, tawarkan? Nah, apa yang kita tawarkan ya? Ini tadi, saya bisa tenang, nggak marah-marah. Kenapa? Karena saya sadar bahwa bukanlah usaha saya yang mendatangkan keselamatan saya, tapi karena Allah sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Atau mungkin kenapa sih orang lain sibuk kerja cari-cari target, kok kamu kayaknya nggak terlalu keras sama anak buah? Ya mungkin karena ya saya tahu bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk bekerja terus-terusan, tapi ada hari beristirahat. Mungkin hal-hal yang seperti ini yang menariknya kan ketika ini disampaikan mungkin membuat orang jadi tertarik. Nah, pertanyaannya ketika orang itu sudah tertarik, apakah kita punya follow up-nya? Apakah kita memang ada pemahaman yang lebih dalamnya? Apakah kita memang ada istilahnya langkah ketiga keempatnya? Jangan kalau main catur cuma tahu pembukaannya doang. Langkah 1, 2, 3, 4. Habis itu kalau udah papan caturnya udah lebih kompleks kita nggak tahu. Makanya kayak kita sendiri pun juga harus bersiap, harus belajar, harus tahu, harus bergumul, merenungkan bagi diri kita sendiri. Bukan yang penting saya nanti oper ke pendeta saya nanti oper ke ketua jemaat saya. Jangan begitu juga, tapi bagi diri kita sendiri kita juga perlu memahami sebenarnya apa sih yang kita percayai, kayak begitu.
Oke, thank you penjelasan Pak Pendeta. Teman-teman, ini diskusi yang sangat luar biasa, jadi jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita tidak tahu berapa lama Paulus ada di Athena dan bahkan di Areopagus, apakah hanya satu kali itu atau ada jangka waktu di mana dia bisa berbicara kepada orang-orang di sana dan memperkenalkan Allah. Tapi kalau misalnya kita hanya punya satu kesempatan bertemu dengan seseorang dan hanya itulah waktu kita untuk memperkenalkan kebenaran, memperkenalkan Tuhan kita. Apa sih yang harus kita sampaikan terlebih dahulu? Peter, menurut Peter apa? Kalau dari saya, tergantung tempat, situasi, kondisi, dan siapa orang itu. Okay. Kalau dia lebih tua dari saya, yang saya lakukan adalah menghormati dan menghargai dia. Kalau kita sepadan, mungkin saya punya kesempatan untuk bisa ngomong agak sedikit bebas. Nah, yang saya lakukan mungkin doa. Tapi kalaupun dia berbeda iman dengan saya, mungkin saya hanya pakai kata Allah. Tidak lebih spesifik pada Yesus. Takutnya, karena bagi saya kepercayaan itu di zaman sekarang itu sangat sensitif. Jadi harus bijak-bijak juga dalam membagikan kebenaran ini. Karena metode penginjilan beberapa tahun yang lalu atau yang dipakai Paulus ya mungkin berbeda di zaman sekarang, karena cara berpikir orang-orang juga kan makin maju, mereka makin ya mungkin kalau di daerah di Manado atau di Papua atau di Ambon ya penerimaan orang-orangnya tahu sendiri lah kayak, tapi kalau di Jakarta mereka akan mengunderestimate kita dulu nih, siapa sih orang ini, ada apa ya, jangan-jangan mau ini lagi, nipu-nipu, iya nipu lagi gitu. Jadi harus bijak juga, harus lihat lawan bicaranya siapa. Orang ini harus dimasuknya gimana. Jadi itu mungkin dari saya sih. Ya, tapi berarti kalau Peter berarti mendoakan mereka ya? Iya. Mendoakan ya. Bro bisa mendoakan. Ya mungkin mendoakan secara langsung ataupun kata-kata ya Tuhan berkati, sukses ya. Mudah-mudahan apa yang kamu rencanakan, mudah-mudahan hati-hati di jalan sampai tujuan. Baik lancar gitu. Oke. Kalau Clara apa? Mendoakan secara langsung kan juga kayak mepet-mepet gitu ya. Ini kalau ketemu orang yang mepet gitu, kayak misalnya hanya ya cuman kayak satu di pesawat kali gitu, ya, cuma duduk. Ya pertama ya senyum-senyum, bicara-bicara. Dan sekarang kan udah canggih nih, bisa minta nomor HP gitu, biar bisa dikirim video atau ayat-ayat gitu-gitu. Renungan pagi, setiap pagi. Oke. Kalau Pendeta Wilson? Ya, ini mungkin pertanyaannya apa cara approach-nya atau kontennya? Kontennya. Nah, mungkin kalau konten yang paling mendasar adalah bahwa ya dari Kejadian 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Karena pengetahuan bahwa ada Allah pencipta itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling mendasar dari semua kepercayaan. Ya kan? Karena itu menjelaskan kita ini bagaimana, karena kita diciptakan bagaimana, segala sesuatu, dan itu juga nyambung dengan sebagai umat Advent pada khususnya kita memiliki apa yang disebut pekabaran 3 malaikat. Jadi sebenarnya pekabaran 3 malaikat ini bisa disampaikan dalam pengertian Allah pencipta. Karena kan pekabaran malaikat pertama apa, takutlah akan Allah karena apa, Allah adalah pencipta. Nyambung ke pekabaran malaikat kedua, kenapa? Karena adalah pencipta, makanya ada yang benar, ada yang salah. Ya kan? Ada sistem kepercayaan yang benar, Allah yang benar, ada sistem yang sudah rubuh, Babel yang sudah rubuh. Lalu nyambung juga ke pekabaran malaikat ketiga, karena ada yang benar dan ada yang sudah rubuh, maka jangan ikut-ikutan menerima tanda daripada sesuatu yang sudah rubuh. Ikutlah kepada tanda yang benar. Nah, sebenarnya kan itu sebenarnya konten paling penting yang perlu disampaikan. Tapi kembali, apakah harus selalu itu? Ya sama seperti Paulus kan, karena dia melihat konteks Athena ini seperti ini, oh ada dewa ini ya, makanya saya masuk melalui dewa ini. Dewa yang tidak dikenal. Nanti ke tempat lain, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Dia masuk di sini kebutuhan apa? Yaitu secara spesifiknya tentu tergantung pada situasi dan kondisi. Tetapi kalau gambaran besarnya apa, ya kita memang harus memperkenalkan, ya sama seperti Paulus juga tuh, setelah dia masuk dengan cara apapun itu, akhirnya yang diperkenalkan apa? Allah pencipta. Nah, jadi sebenarnya sih kita nyontek Paulus aja. Masuknya bagaimana, caranya masuk apa segala macam ya, dengan bergaul baik apa segala. Tapi ketika sudah masuk apa? Ya
Allah adalah Allah yang menciptakan. Nah, itu sebenarnya. Dan Nah. Allah yang akan membawa penghakiman. Nah, kan sama juga, sama seperti Paulus. Ini benar-benar persis. Mungkin seperti itu. Oke, dan di pelajaran hari Rabu sudah ada ya kelihatan step-stepnya ya, bagaimana Paulus meng-approach orang-orang Athena, dan mungkin hal-hal ini yang bisa kita pelajari, kita bisa aplikasikan dalam ketika kita mau menjangkau kepada orang-orang di kota terutama ya. Paulus memuji ketulusan dan kepekaan dari kerohanian mereka. Tadi dia nggak ambil jarak, dia nggak menghina, malahan dia memuji gitu. Lalu dia menunjukkan dia telah mempelajari kepercayaan mereka dan menemukan beberapa hal yang dihormatinya dari apa yang dia telah pelajari. Dia mengatakan kepada mereka hal-hal khusus yang dia telah temukan dalam pengamatannya tentang agama mereka yang mereka sendiri tidak mengerti. Lalu dia membagikan aspek dari Allah yang dia tahu sangat mereka butuhkan. Jadi mirip-mirip lah sama metode Kristus ini. Jadi mingle, tahu kebutuhan mereka apa dan penuhi kebutuhannya. Dan pada akhir dari pidatonya Paulus menggambarkan mereka sehubungan dengan apa artinya menolak pengetahuan akan Allah yang belum mereka kenal ini. Nah, Paulus kan harusnya sebenarnya bisa gitu stop ketika dia memperkenalkan kepada Allah yang tidak diam di kuil-kuil, Allah yang adalah pencipta, Allah yang adalah Allah yang dekat, Allah yang mengasihi mereka. Bisa aja Paulus tuh stop di situ dan mereka udah cukup senang dengan hal itu. Oh iya, ternyata ini Allah ini gitu. Tapi Paulus mengambil resiko untuk dipikir bahwa dia menipu dengan dia memperkenalkan juga bahwa ini adalah Allah yang mati dan bangkit gitu. Yang bertentangan dengan pemikiran orang-orang pada zaman itu. Apakah ketika kita menjangkau orang lain, terutama mungkin orang-orang perkotaan yang dengan pikiran kompleks mereka masing-masing, kita juga harus sejauh itu gitu? Atau kita bisa, oh sampai sini aja. Yang penting kita memperkenalkan Allah pencipta. Peter. Kalau dari saya sih, kebenaran itu harus dituntaskan. Nggak boleh setengah-setengah. Jadi tanggung. Mumpung udah basah, udah cebur aja sekalian. Jadi harus mempersiapkan dulu diri baik-baik, memahami apa yang kita, kayak pun kita mulai dari Injil, ya kita harus kuasai Injil itu, topik pembahasannya, dan pastikan sampai orang itu mengerti. Karena kalau yang saya belajar singkat Bible Study, ujung dari Bible Study itu, akhir itu ada panggilan. Dan kalau udah buat panggilan, minimal dia udah memahami siapa itu Yesus, apa itu pekerjaan Yesus. Dan kalaupun kita sedominasi atau sepemahaman, karena bagi saya agama itu suci, tapi pemahaman-pemahaman dalam beragama itu belum tentu suci. Contohnya kita sama-sama Kristen, tapi Kak Lala meyakini vegetarian itu baik, saya tidak. Saya masih mengonsumsi. Tapi sama Alkitab sama Kristen sama. Nah, jadi dari kita yang sama Alkitab aja udah ada perbedaan. Ya, jadi mungkin harus dituntaskan, diluruskan, dan semua kebenaran itu harus. Dan Paulus juga merasa itu. Kalau dia tidak tuntaskan itu, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Kayak pekerjaan yang dikasih tanggung jawab tapi tidak tuntas. Harus dituntaskan, itu saya. Oke. Ini karena Paulus juga tahu mungkin dia nggak ada kesempatan lagi ya balik lagi ke sana. Ya udah dia bilang aja semuanya gitu. Tapi kalau bisa bertemu lagi, ada step by step ya. Jangan langsung, akhirnya ditolak ya. Akhirnya udahlah nggak mau ketemu lagi gitu. Jadi lihat kondisinya ya, lihat keadaan. Oke. Pendeta. Ya, ini mungkin kita harus pelajari lebih jauh lagi. Kan menarik, yang membuat orang langsung menyetop ataupun menolak Paulus adalah bukan soal ada Allah barunya, bukan soal bahwa ada penghakimannya, tapi bahwa ada soal tentang kebangkitan. Ya. Ini menarik nih, saya harus dalami lagi. Tapi apapun itu, memang ketika kita menyampaikan sesuatu, seperti yang Peter bilang tadi, harus juga sampai tuntas. Jangan kita tidak berani, mungkin kayak ambil contoh ya, di dalam kisah Yohanes pasal 4 mengenai wanita di sumur, ya kan? Diberitakan mengenai air hidup. Oh, apa itu air hidup, ngambilnya dari mana, terus kegunaannya apa, sampai orang ini mau, wanita ini mau. Pas dia mau apa? Apakah Yesus langsung, oh ya oke, sudah siap dibaptis? Enggak kan, dia bilang, hey, stop dulu, panggil dulu suamimu.
Kenapa suruh panggil suami ya? Karena mau ditunjukkan bahwa ya memang wanita ini ada sesuatu yang perlu dia ubah, perlu dia ganti. Memang sesuatu yang tidak nyaman untuk disampaikan. Nah, kadang-kadang permasalahan kita adalah antara hal itu kita jadikan yang pertama, belum kenal, belum apa, langsung bilang, kamu salah ini sama ini. Atau itu adalah langkah yang tidak berani kita ambil. Jadi, udah kenal, udah lama, udah teman dari SD, sampai udah kawin, sudah menikah, sudah punya cucu, tapi nggak pernah meng-counter sesuatu yang sebenarnya salah dalam hidupnya. Jadi, itu. Dan seperti yang kata Lala bilang, ya tergantung konteksnya. Kalau memang ini hanya cuma ketemu sekali dan kita kemungkinan nggak ketemu lagi, ya mungkin ya udah hajar Jo. Tapi mungkin kalau ada kesempatan untuk berulang ketemu lagi, ya kita harus bijak-bijak sampai orang itu siap untuk menerima. Jangan orang itu belum siap, belum tertarik, kita udah kasih begitu banyak ayat-ayat, ya nggak dibaca juga. Tapi ketika orang itu sudah minta-minta, tapi kita nggak kasih. Atau dia sebenarnya sudah mau menerima, tapi kita nggak berani bilang, sebelum mau menerima Yesus, kita harus mengakui bahwa ada sesuatu yang saya perlu ubah. Tapi kita nggak berani, udah terima Yesus aja, Yesus menerima kamu seperti apa adanya. Itu kan nggak betul juga. Jadi memang harus lengkap dan komplit. Gitu. Dan kita lihat bahwa reaksi orang-orang di sana nggak semuanya menerima gitu. Ada orang-orang yang percaya memang, tetapi ada orang-orang juga yang menolak. Nah, gimana sih reaksinya Paulus dengan penolakan itu, dan apa yang kita bisa pelajari dari hal itu? Penolakan itu hal biasa ya kayak. Cuman Paulus itu kan orang yang sebelumnya punya pendidikan yang tinggi juga, dan bukan di Athena saja yang Paulus ditolak, dari Yerusalem, dari Samaria, itu udah ditolak-tolak. Jadi itulah yang membuat Paulus lebih kuat, karena aku pernah belajar satu teori, orang ini dari latar belakang keluarga petani, tapi dia bisa mencapai satu kesuksesan karir sampai jadi satu presiden dalam perusahaan. Lalu dia diwawancarai. Terus dia ditanya, apa rahasia kesuksesan Anda? Dia cuma jawab 2 kata. Lalu penasaran, orang itu nanya, apa itu 2 kata? Dia bilang, pilihan yang tepat. Lalu dia tanya lagi, bagaimana Anda bisa memiliki pilihan yang tepat? Dia bilang, hanya 1 kata, pengalaman. Lalu ditanya lagi, bagaimana Anda bisa memiliki pengalaman? Dia bilang, dari pilihan yang salah. Dari artinya kita belajar bahwa dalam segala hal kegagalan itu bukan akhir dari segala apa yang kita upayakan, tapi kegagalan itu mungkin Tuhan izinkan untuk membuat kita lebih belajar lagi, lebih berusaha lagi untuk bisa mencapai dalam hal penginjilan, dalam segala aspek. Jadi Paulus tidak berhenti sampai di situ. Ya kalau bisa dibilang sampai titik darah penghabisan, dia tetap akan memenangkan peperangan itu, dan puji Tuhan dia menang sampai saat ini. Dan kita perlu contek itu. Di sini Paulus tidak kecewa ya, Paulus menerima, dan Paulus memang seperti Kak Peter bilang tadi sudah biasalah ditolak. Jadi udah, tapi yang menjadi permasalahannya sekarang di saya, kenapa saya takut? Karena takut ditolak gitu. Banyak orang takut ngomongin kebenaran atau mau sharing, mau berbagi tentang hal baik, takut nggak diterima. Jadi udahlah, pasti juga nggak diterima, ngapain ngomong gitu. Tapi kita harus belajar dari Paulus yang istilahnya pantang menyerah ya. Walau yang penting dia sudah melakukan apa tugas yang telah diberikan Tuhan kepada dia. Pastor, sekaligus kesimpulan. Ya mungkin kalau kita melihat kesimpulan daripada apa sih pengalaman Paulus, apalagi di dalam menjangkau orang-orang yang tidak bisa dijangkau atau belum dijangkau, ya pertama-tama memang kita harus pergi dulu. Bagaimana kita bisa menjangkau orang yang belum dijangkau atau tidak bisa dijangkau kalau kita tidak pergi? Dan kerelaan hati seorang Paulus yang mau istilahnya berkeliling dunia gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain untuk membawakan kabar Injil adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan mungkin tidak kita miliki, karena ya kita cuma hanya diam di tempat kita saja. Tapi paling tidak milikilah keinginan untuk pergi itu. Lalu kemudian yang kedua hal, untuk bisa menjangkau yang tidak bisa dijangkau, berarti kita harus lakukan metode yang belum atau tidak biasa. Ya artinya kita harus ya tahu banyak hal. Kita harus terbuka, bukan dalam arti terbuka menerima ya, tapi paling enggak sadar bahwa ada pikiran-pemikiran lain. Jangan kita tidak mau belajar. Saya nggak tahu di luar sana itu ada apa.
ya karena saya takut saya berdosa, makanya saya nggak pernah mau baca berita. Saya nggak pernah tahu apa yang di luar. Yang penting saya baca Alkitab saja. Nggak begitu juga. Karena kalau hanya itu yang kita tahu, kita nggak tahu orang ini pemikirannya apa, kebutuhannya apa, sebenarnya apa sih yang terjadi di dunia, kita nggak tahu, sehingga kita tidak bisa merespons kebutuhan itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ya mungkin kita harus cari apa sih yang bisa menjadi jalan masuk jembatan. Apa sih yang menjadi celah, apa sih yang menjadi kayak hal-hal yang bisa menjembatani antara apa yang ingin saya sampaikan dengan apa yang mereka sudah ketahui. Pasti kan ada kemiripan, mungkin ada sesuatu yang sebenarnya sangat bertolak belakang sehingga itu menarik, atau apapun itu ya, kita harus cari. Dan kemudian yang terakhir adalah ya kesanggupan atau niat atau kegigihan ya, atau keberanian lah mungkin ya, untuk memang menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Baru setelah semua itu dilakukan, baru kita bisa bilang, oh iya, saya sudah berusaha, ya sama seperti Paulus lah, saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Ya, berapa dari kita yang bisa mengatakan hal seperti itu? Jadi tantangannya, kesimpulannya, marilah kita yang melakukan segala sesuatu supaya kita sama seperti Paulus nanti bisa mengatakan, saya sudah mengakhiri pertandingan yang baik ini. Amin. Amin. Terima kasih. Wah, ini luar biasa dan saya yakin bahwa teman-teman terberkati juga dengan pelajaran kita. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan atau hal yang membingungkan, silahkan tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Dan kita akan membahasnya bukan langsung di episode ini, tapi di episode selanjutnya. Baiklah, saat ini kita tiba pada sesi tanya jawab dan saat ini saya ditemani oleh Pendeta David. Terima kasih banyak Pendeta yang telah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah kami terima. Jadi langsung saja ya Pendeta, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Ada dari Saudara Fernando Resikai. Pertanyaannya, mungkin bisa diberikan strategi-strategi bagi seseorang yang tanda kutip kecil untuk bisa membagikan Yesus bagi para penguasa. Silakan Pendeta. Wah, ini pertanyaan yang sangat praktikal ya. Iya. Ya. Dan untuk Saudara Fernando Resikai, sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu untuk membayangkan atau kalau saya bisa katakan, memaknai istilah kecil ini tidak kecil secara pemikiran ya. Tapi kalau kita memang melihat dari pelajaran kita, mungkin kecil itu karena kita status sosial atau status kehidupan itu tidak seperti penguasa yang memiliki jabatan. Nah, jadi definisi kecil ini perlu kita maknai dulu agar kemudian kita berpikir besar. Karena untuk menjangkau orang-orang dalam tanda kutip ya besar atau penguasa itu tentu tidak mudah. Dan tidak bisa kita masyarakat kecil yang mungkin rakyat jelata yang bilang seperti itu ya. Orang yang biasa kemudian memiliki akses kepada penguasa atau mereka yang memiliki jabatan dan memiliki otoritas. Jadi kita perlu berpikir besar dulu, berpikir secara gambaran lebih lengkapnya. Nah, bagaimana caranya kemudian pada saat kita memiliki kesempatan untuk menjangkau mereka? Tentu kita tidak bisa langsung kepada mereka ya. Misalnya mungkin camat, wali kota, bupati, gubernur, atau pemerintah tempat-tempat yang ada di sekitar kita yang memiliki jabatan atau penguasa. Perlu kita dekati dulu orang-orang di sekitarnya atau bawahannya. Misalnya ajudan atau misalnya kepala-kepala bagian yang dekat dengan dia, dan kita menawarkan gagasan atau hal yang bermanfaat untuk masyarakat misalnya. Tapi lebih daripada itu juga, kita perlu melihat metode Kristus. Metode Kristus itu seperti apa? Contoh, bagi Kristus yang pernah melihat dan berbicara dengan wakil pemerintah adalah Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Sanhedrin. Pada waktu itu dia anggota Sanhedrin yang memiliki kuasa yang sangat besar. Cara dari Yesus adalah dia kemudian berbicara dan bergaul dengan Nikodemus. Jadi Nikodemus ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia berbaur, Yesus dan Nikodemus berbaur dengan satu sama lain. Lalu kemudian Yesus melihat kebutuhan dia yang diperlukan. Apa kebutuhan dari Nikodemus? Tentu bukan uang. Tentu bukan kuasa, karena dia sudah memiliki semuanya. Kalaupun dia mau uang, ya mungkin dia karena terlalu ingin berlebihan. Tapi pada waktu itu tidak seperti itu. Yang diperlukan oleh Nikodemus adalah keselamatan.
Jadi kita menawarkan keselamatan. Keselamatan itu secara spiritual, secara rohani. Tapi kalau kita bisa membantu program masyarakat untuk menolong warga dan siapapun yang tentu menjadi perhatian dari pemerintah atau penguasa itu, maka kita perlu untuk melakukannya juga. Tapi yang lebih penting metode Kristus itu. Dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan mereka dari segi yang bisa kita lakukan. Dan kita juga perlu melihat karakter dan kepribadian dari orang yang kita temui, khususnya penguasa. Dia penguasa seperti apa nih? Karena ada penguasa yang juga hanya ingin menjadi pemerintah, tapi kemudian tidak merakyat. Tidak mengerti keperluan masyarakat. Jadi kita perlu lihat juga pemimpin atau penguasa seperti apa. Supaya kita bisa approach, kita bisa menjangkau mereka, bahkan mengenalkan mereka kepada Yesus Kristus. Baik, sangat jelas ya Pendeta atas jawabannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang serupa atau sama, kemudian digabungkan jadi satu. Pertanyaan ini datang dari Heibi Singgeta dan Grace Yanturi. Dikatakan, sering orang bersedia membantu tetangga atau sesama, tetapi mengharapkan bayaran atau pamrih. Atau membantu orang lain, tetapi mereka mengatakan atau memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka berbuat baik. Nah, pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan kasih yang dibahas dan bagaimana kasih yang Allah inginkan bagi umat manusia? Wah, ini pertanyaan yang sebenarnya saling berkaitan ya satu sama lain, tapi gambaran besarnya adalah kasih Allah. Kasih Allah itu tanpa pamrih, pastinya ya. Kalau kasih Allah dengan pamrih berarti Tuhan menyelamatkan kita, tapi Tuhan mau kita berbuat balik, berbuat sesuatu untuk kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tapi tentu tidak seperti itu. Kasih Allah, atau bisa juga bilang seperti kasih ibu juga ya, kasih ibu kepada kita, tidak terhingga dan tidak mengharapkan balasan. Bagaimana kita kemudian bisa berbuat baik, mengasihi sesama, tapi tanpa diketahui oleh orang banyak. Nah, zaman sekarang ini agak sulit nih ya, dan teman-teman sekalian, karena sosial media di mana-mana, yang kita ingin lakukan adalah memviralkan seringkali. Kebaikan itu ingin diviralkan. Tangan kanan berbuat apa, tangan kiri harus tahu. Sedangkan Tuhan katakan, kalau engkau memberikan melalui tangan kanan, jangan sampai tangan kiri pun tahu. Itu mengungkapkan simbol bahwa tanda supaya kita itu berbuat baik tanpa harus diketahui oleh orang banyak, tapi makna dan juga dampaknya itu diketahui atau dirasakan oleh orang banyak. Nah, saat kita berbuat baik, bahkan kepada tetangga atau sesama, tanpa membayangkan atau mengharapkan pamrih, itu memang harus dibangun dengan hubungan yang dekat. Menyentuh hati. Supaya bantuan kita itu tidak sekadar, wah ini karena uang, oh ini karena hal yang materi sifatnya. Tapi hal yang memang materi itu diperlukan, tapi materi itu didukung karena semangat moral. Semangat hubungan yang sama, sehingga hubungan kita tetap terbangun, tetap terjaga, bahkan semakin lebih kuat lagi dengan apa yang kita berikan. Nah, itu dasar fondasi yang perlu kita ketahui supaya kasih itu menjadi bertumbuh dan berakar kuat. Karena nggak mungkin pohon bertumbuh dengan besar tanpa akar yang kuat. Kasih itu pun seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pendeta atas jawaban yang sudah diberikan. Tuhan memberkati Pendeta bersama dengan keluarga. Dan untuk teman-teman yang masih memiliki pertanyaan seputar pelajaran Sekolah Sabat Triwulan yang keempat dengan judul Misi Allah, Misi Saya, silakan untuk mengirimkan pertanyaan Anda, menuliskannya di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat atau sosial media Hope Channel Indonesia, atau bahkan mengirimkannya langsung ke nomor call center Hope Channel Indonesia, dan kita akan membahasnya di episode selanjutnya. Saat ini kita akan kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa yang dibawakan oleh Pendeta Wilson. Mari kita dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sudah menyelesaikan perbincangan kami mengenai bagaimana belum menjangkau yang belum dijangkau, atau mungkin bahkan yang tidak bisa dijangkau ya Tuhan. Permohonan kami adalah biar kiranya Engkau memberikan kepada kami hikmat kebijaksanaan, pemahaman, pengertian, dan juga tentu terutama adalah kasih, supaya kami mau pergi dan untuk menjangkau orang-orang yang belum bisa dijangkau ini. Dan bagaimana kami sudah pergi, tunjukkanlah bagaimana cara supaya
jangkauan dan usaha kami ini boleh dapat dilakukan dengan baik ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh yang hadir di tempat ini, pemirsa yang ada dimanapun berada, di rumah, di manapun berada juga, biarlah kita selalu dalam lindungan Tuhan. Bila ada permasalahan-permasalahan seperti tadi, ada permohonan doa, dalam permasalahan keluarga, biarlah dapat diselesaikan dengan baik, dan itu boleh menjadi kesaksian bahwa bagaimana Allah adalah Allah yang rindu untuk menjangkau bahkan keluarga kami sendiri. Dengan menjadi harapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Peter, Clara, dan juga Pendeta Wilson sudah berdiskusi bersama, dan biarlah pelajaran kita ini masih ada lanjutannya di pekan kedua, di bagian kedua, di pekan depan. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya.